kita nggak perlu pilih saham satu persatu, kita bisa beli ETF satu aja gitu, kita langsung dapat efek diversifikasi. Harganya cukup terjangkau gitu ya ETF, karena kalau kita lihat harga ETF memang beragam gitu ya di bursa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan satu istilah lagi nih Sobat MNShares, liquid gitu. Nah, efisien, transparan, dan fleksibel, dan juga liquid gitu. Oke, kembali lagi di podcast Literasi Investasi. Di segmen ini kita akan ngobrolin tentang keunggulan daripada ETF dengan instrumen lain yang ada di pasar modal kita, gitu. Kayak saham, reksadana konvensional, dan juga obligasi gitu. Nah, gini Mas Vicky, banyak yang bilang nih ETF itu lebih efisien gitu. Nah, saya kayaknya pernah dengar itu tagline-nya itu, salah satu tagline ETF itu adalah efisien, transparan, dan F-nya fleksibel gitu. Nah, sebenarnya apa keunggulan ETF ini dibanding dengan reksadana umumnya gitu, dan juga saham individu gitu, sampai dia dapat tagline itu tuh efisien gitu. Seefisien apa sih ETF ini gitu? Iya, iya Mas. Nah, ini juga yang menarik dari ETF Mas Rizky. Jadi yang pertama kalau bisa kita sebut beberapa keunggulan ETF gitu ya. Yang pertama tuh dari sisi diversifikasinya. Karena kita apalagi sebagai investor pemula gitu ya, kita nggak perlu pilih saham satu persatu, kita bisa beli ETF satu aja gitu, kita langsung dapat efek diversifikasi. Karena ETF itu isinya adalah sekumpulan saham atau efek lain gitu ya. Nah, kita dari beli satu ETF kita langsung dapat sekeranjang saham, sekumpulan saham, dari situ kita langsung dapat efek diversifikasi. Jadi risiko investasinya lebih tersebar ke beberapa saham yang ada di ETF tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dari sisi transparansinya. Nah, kalau di ETF, isi sahamnya itu transparansi 100%. Jadi setiap hari manajer investasi menyampaikan laporan yang namanya portfolio composition file. Di situ kita, kalau buka laporan itu, kita bisa lihat seluruh saham yang ada di ETF tersebut beserta dengan bobotnya, berapa besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan saham yang mengacu ke ETF yang mengacu ke indeks IDX 30, kita bisa lihat 30 sahamnya itu apa saja gitu. Jadi dari sisi transparansi dia transparan 100%. Lalu yang ketiga itu dari sisi fleksibilitas strategi investasi. Tentunya kita setiap investor punya strategi investasi yang berbeda-beda. Nah, kebanyakan strategi investasi ini bisa diakomodir oleh ETF. Misalkan kita punya strategi investasi mengikuti return pasar aja, mengikuti return IHSG. Kita bisa pilih ETF yang mengacu ke indeks pasar seperti IDX 30, lalu misalkan LQ45 gitu. Atau kita misalkan punya strategi lain, kita mau investasi di saham-saham yang bagi-bagi dividen. Nah, daripada kita beli saham yang bagi dividen itu satu persatu, kita bisa investasi misalkan di ETF yang mengacu ke indeks IDX High Dividend 20. Seperti itu, Mas Rizky. Oke, berarti nggak harus ETF ini kayak mengacu indeks yang ada di bursa ya Mas ya, kayak IDX 30, LQ45 gitu. Juga ada yang tematik kayak dividen tadi ya? Betul. Gitu. Oke. Dan juga bisa kelihatan bobotnya. Nah, kayak cuman kelihatan top 10-nya biasanya atau mungkin top 5-nya gitu. Nah, kalau di ETF itu MNShares bisa lihat bobotnya berapa, isinya apa aja gitu. Oke, ini menarik sekali nih Sobat MNShares gitu. Nah, selanjutnya ini Mas Vicky, ETF itu cocok nggak sih buat investor pemula gitu? Saya kan investor pemula nih gitu. Nah, kayak saya barunya itu taunya itu saham aja gitu. Nah, cocok nggak sih buat saya gitu? Iya. Nah, ini juga ya Mas ya yang menarik, apalagi kita buat investor pemula gitu ya. Iya. Gimana sih, apakah ETF ini langkah awal yang tepat untuk mulai investasi gitu misalkan ya. Nah, ETF ini cukup cocok gitu ya untuk pemula. Kenapa gitu? Karena yang pertama, kita nggak perlu beli saham satu persatu. Nah, kan mungkin di bursa nih sekarang ada 900 saham lebih. Mungkin kalau investor pemula bingung nih beli saham yang mana gitu ya, dari 900 ini kita pilih yang mana. Nah, di ETF ini dengan beli satu ETF kita langsung dapat exposure ke beberapa saham sekaligus, misalkan 30 saham sekaligus, 45 saham sekaligus, atau beragam gitu ya, tergantung ETF-nya. Nah, di sini kita sudah dibantu oleh si manajer investasi dalam mengelola portofolio investasi kita juga gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi diversifikasinya. Nah, salah satu saran gitu ya, kalau kita banyak
baca tentang investasi gitu, salah satu sarannya untuk manage risiko adalah dengan diversifikasi. Dengan beli saham tuh nggak 1-2 aja gitu ya, tapi beberapa saham sekaligus, karena kan biar jika saham 1-2 ada yang terkoreksi gitu pergerakannya, nah ini bisa dibalancing dengan pergerakan saham yang lain. Nah, dengan ETF kita beli 1 ETF, kita langsung dapat efek diversifikasinya. Jadi kita nggak perlu beli banyak saham sekaligus, kita beli 1, ini kita bisa langsung dapat efek diversifikasinya. Lalu yang ketiga juga ini harganya cukup terjangkau gitu ya ETF. Karena kalau kita lihat harga ETF memang beragam gitu ya di bursa gitu ya. Dari 45 ETF yang sekarang ada nih, harga per lembarnya cukup beragam. Cuma banyak yang cukup terjangkau dan perlu kita ingat, mulai investasinya tuh bisa mulai dengan 1 lot aja. Jadi kalau mau coba beli 1 lot dulu, nah ini bisa langsung dimulai gitu ya dengan beli 1 lot dengan harga yang relatif terjangkau. Iya sih. Kalau kita misalnya beli saham gitu ya, kayak saya beli saham nih, ada 10 saham gitu, belinya itu kayak ya udah deh yang menurut saya oke aja gitu. Beli katakanlah 1 lot gitu, 1 lot aja gitu. Kita misalnya beli dari rentang harga dari 1.000 sampai goceng gitu. Lumayan juga sebenarnya duitnya Mas Vicky ya. Betul. Gitu. Kalau ETF itu saya lihat itu tuh kayak cuman 2.000 per unitnya, kita satuannya unit ya Mas kalau untuk ETF ya gitu. Nah, per unit itu kayak cuman 2.000, 1.000-an gitu. Dan itu bisa dapat banyak saham sebenarnya Sobat MNCers gitu. Dan ini menarik sekali gitu. Nah, dan juga dari sisi efisiennya ya, itu dari sisi efisiennya. Kalau dari sisi transparansinya ya seperti yang kita udah bahas tadi sebelumnya, kelihatan semua gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Bahkan sampai bobotnya berapa juga diupdate gitu. Dan juga fleksibel gitu. Nah, cocok buat teman-teman yang masih pemula gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Vicky di segmen kita kali ini. Likuiditasnya gimana sih untuk ETF gitu? Ya, ini juga ya mungkin kekhawatiran kita apalagi buat investor gitu ya Mas ya. Kalau misalkan kita udah punya ETF, misalkan kita mau transaksi, mau beli gitu, apakah ada yang jual? Atau sebaliknya ketika kita udah punya, ketika mau jual, apakah ada yang mau beli? Nah ini kan kekhawatiran banyak investor ya Mas ya. Cuma di ETF ini, di perdagangan ETF ini ada pihak yang namanya dealer partisipan. Nah, si dealer partisipan ini memang punya kewajiban, memang dimandatkan untuk selalu menyediakan kuotasi jual maupun kuotasi beli di pasar sekunder gitu ya, selama jam perdagangan bursa. Jadi kalau kita cek gitu ya, misalkan kita buka kode ETF apapun gitu di aplikasi online trading, nah biasanya tuh selalu ada pihak yang menyediakan kuotasi jual dan kuotasi beli. Nah itu biasanya tuh kuotasi dari si dealer partisipan. Jadi transaksi di ETF ini dalam tanda kutip gitu ya, kita bisa selalu ada lawan transaksinya dengan si dealer partisipan ini, Mas Rizky. Oke, walaupun kayak antara investor satu dengan yang lainnya itu misalnya saya mau jual sama Mas Pigi gitu. Gitu. Tapi ternyata Mas Pigi masih belum mau jual nih, katakanlah gitu ya, di order booknya gitu. Nanti ada dealer partisipan yang jadi lawan transaksi saya gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan satu istilah lagi nih Sobat MNCers, liquid gitu. Nah, efisien, transparan, dan fleksibel, dan juga liquid gitu. Karena udah ada yang ngejamin dari sisi likuiditasnya dari ETF ini gitu. Oke, ini kalau kita bahas terus nih menarik banget nih sebenarnya MNCers. Tapi masih ada segmen selanjutnya gitu. Kita akan bahas mengenai peluang, risiko, dan juga gimana sih buat mulai investasi di ETF ini gitu. Kita ketemu di segmen berikutnya. Akses investasi yang lebih terjangkau gitu. Kenapa gitu ya? Bayangkan kalau kita misalkan mau investasi di 30 saham dengan kapitalisasi pasar paling besar di bursa gitu ya. Ini cocok banget buat pemula gitu, retail apalagi yang pemula. Kenapa? Karena tadi biayanya relatif murah gitu ya. Biaya modal awal untuk startnya tuh untuk mulai itu relatif lebih terjangkau. Juga sudah ada manajer investasi yang membantu mengelola portofolio kita gitu, jadi lebih terdiversifikasi.